dikatakan dan mereka membuktikan hal tersebut dengan berada di puncak dari overall ranking Insan Hawk-nya. Betul, walaupun dari persentasenya nggak terlalu jauh lah perbandingannya dengan Takai yang hanya terpaut 2 poin aja. Lalu dengan Bonafide juga turun ke bawah hanya terpaut 6 poin. Jadi nggak terlalu jauh lah untuk dari rank point yang sudah diamankan untuk overall ranking di Sunhawk-nya. Blackpad ke arah sebelah kiri, zona menuju ke bagian dan sangat condong ke arah camp Charlie. Dan terjadi ternyata pertempuran antara Alter Ego dan juga tim Nero. Ini berarti ada di arah camp Alpha. Ya, area camp Alpha ternyata menjadi area pertempuran. Alter Ego di minggu pertama mereka sangat santai. Di minggu pertama mereka kalem aja karena tidak ada yang menabrak ternyata. Siapa sangka minggu yang kedua nampaknya sudah sangat percaya diri sekali pemain-pemain dari tim Nero. Dengan 3 match yang sangat gemilang mereka lakukan. Mencoba untuk menantang pemain-pemain Alter Ego. Menantang tim yang presentase permainannya sangat-sangat tinggi kalau berada di Sunhawk. Betul, untuk sementara ini yang paling tinggi karena masih akan dikejar oleh tim-tim yang lainnya juga. Sudah mulai melakukan sprint tapi di arah yang lain ternyata kita berpindah langsung ke bagian utara di mana Zone bertemu dengan Boom Fokker yang menjadi korban. Belum ada follow up dari pemain-pemain Boom yang lainnya mungkin karena dari lootingan mereka yang belum terlalu maksimal. Tapi kalau kita lihat dari seorang Kenan sudah mendapatkan sebuah vest dan juga helm di level 2. Mundur lagi menuju ke bagian gudang untuk menyelamatkan posisi dari seorang Fokker di mana Banyu juga sudah mulai melakukan setup. Dan akan ada follow up juga yang datang. Tapi kembali lagi menuju ke arah camp Alpha. Di mana Nero dan juga Alter Ego sudah mulai beradu utilities kali ini dengan saling melemparkan granat red zone buatan. Badru juga menjaga angle-nya dengan sangat rapi sejauh ini. Ya, Badru menjadi pemain yang memang diandalkan. Kalau kita berkaca ke arah Sunhawk-nya ternyata ada fight yang terjadi lagi dari sisi yang lain. Kembali Aura No Mercy melakukan tembakan ke arah depan, ke arah Kraibo yang sedang menutup angle kali ini. Berada di area pojok, akan coba dikejar, akan coba diincar kali ini dengan seorang No Mercy spray dilakukan. Tapi jika gagal, Kraibo tertumbang di sana dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Gila men, Megazord-nya bener-bener panas begitu ditabrak. Mereka No Mercy masih bisa memanfaatkan tempat yang ditempati dengan sangat bagus. Dengan kondisi Boom saat ini yang sudah kembali bangkit pemain mereka yang terknockout. Dan yang dipulangkan, enggak ternyata. Gua kira ke revive. Tapi ternyata satu pemain lagi datang ke area ini untuk membantu 2 rekan Boom yang lainnya tadi. Ya, betul sekali, fight ternyata banyak terjadi di area Sunhawk. Seakan memang minimnya untuk melakukan evaluasi, minimnya bahan untuk dijadikan evaluasi oleh semua tim. Sehingga kayaknya nggak banyak evaluasi yang bisa dilakukan di Sunhawk. Dan inilah yang terjadi, nggak banyak evaluasi dilakukan sehingga semuanya nggak tahu gimana jadinya, tiba-tiba tabrakan. Iya, ini yang paling keras sih menurut gua dari setupnya antara Alter Ego dan juga Nero. Ini 2 tim turunnya barengan, tapi entah kenapa ya mereka tuh kebagi dengan sangat adil gitu. Betul. Kayak Alter Ego ambil kirinya, terus dari Nero ambil kanannya atau sebaliknya gitu. Dengan kondisi mereka saat ini ada di arah camp Alpha dan baru kali ini gua ngelihat Alter Ego nggak nge-split. Ya, biasanya Alter Ego tuh nge-split, ada yang ngambil di bagian jembatan sekitar ruins, ada yang ngambil di arah camp Alpha-nya, ada yang ngambil di arah. Tapi kali ini benar-benar nggak ada pergerakan sama sekali yang begitu tersplit ya dari pemain-pemain Alter Ego. Mereka bermain lebih safe dan sudah mulai ada setup yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Nero. 2 pemain berada di bagian sisi luar dari broken wall-nya. Tapi lihat, Badru sangat aware. Langsung berpindah ke arah sebelah kanan. Tapi oh my god, kita bakal berpindah ke arah Boom di mana satu persatu sudah mulai tumbang. Trade talk terjadi, ada backup dari seorang Fokker. Tapi 2 pemain tumbang dari Boom. Ini benar-benar kerugian. Ponbit berada di jarak yang cukup jauh. Ya, kalau kita lihat berulang kali Ponbit menjadi pemain pertama dari Boom yang terculik. Tapi kali ini keadaannya berbalik, Ponbit lah yang menjadi hero mungkin untuk Boom, yang menjadi tumpuan Boom bisa membalikan keadaan walaupun keadaannya sulit kali ini. Ponbit hanya bisa untuk, dan bahkan Fokker dipulangkan, tidak langsung ditembak Fokkernya, tapi yang ditembak adalah bensin di sebelahnya agar Fokker juga ikut kena damage ya. Betul, ada sedikit taunting ternyata yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain tersebut. Dan Nero kali ini yang sudah mulai nge-stick kembali di mana mereka berhasil mendapatkan 1 pemain dari Alter Ego. Ya, betul, itu dia yang terjadi dan nampaknya DBS sudah didapatkan oleh seorang Rancid. Kembali akan coba mencari area-area ini walaupun pemain-pemain AE berada di ujung keadaannya saat ini. Kalau dilihat dari setupnya AE ya, mereka tuh kayak pengen ngepung gitu. Tapi nggak bisa ngepick satu persatu pemain dari Nero. Karena Nero bergerak sebagai sebuah unit.
Mereka berkumpul dengan 4 pemain mereka benar-benar stick together. Baru kali ini ngelihat mereka akhirnya nge-split untuk 2-2. Dari tadi nge-stick terus soalnya. Sementara Super Una yang sangat fokus terlihat dari cara bermainnya. Renaldre juga masih mengintip kanan dan kiri. Sudah mulai keluar dari arah camp alpha-nya. Nggak mau ngambil resiko yang terlalu besar. Dan Nero lihat pergerakan mereka benar-benar rapi. Mereka nggak pengen ambil resiko untuk kehilangan satu pemain mereka. Mereka tuh benar-benar mempersiapkan 2-2 atau 3-1. Tapi yang satunya juga nge-support dengan sangat cepat. Ya. Dan wow, semuanya disisirin, semuanya dicek. Sudah terlihat satu pergerakan dari pemain Alter Ego di bagian luar. Step sudah mulai terdengar, sudah mulai terspot. Lompatan-lompatan manja, bahkan Renaldre kali ini belum memiliki helm. Fast pun belum ada, ini empuk banget kalau ditembak sama pemain Nero. Ya betul sekali, Nero memiliki pertahanan yang sangat-sangat kompak. Mereka rapat sekali bermain. Walaupun Super Una sudah mulai masuk kali ini ke pertahanan dari pemain-pemain Nero. Nero harus berpikir akankah melawan area kanan atau kiri. Ternyata yang dilawan adalah sebelah kanan. McLary sangat low dia di sana, tapi kembali sangat-sangat ngumpul pemain-pemainnya dari belakang. Renaldre itu dia mendapat seorang Milano. Bahkan kembali Potato mendapatkan satu pemain dari Nero, tersisa 2 lagi yang lain. Mungkin akan segera melakukan revive, tapi ternyata tidak. Renaldre sudah datang dari area belakang. Terjepit kali ini keadaannya pemain-pemain Nero. Betul, dan sukses ternyata kesabaran yang dibuat oleh Alter Ego, tapi ternyata berhasil diamankan 1. Masih berada 2 lawan 2 kondisi berimbang, tapi 1 pemain kembali tumbang. Oh no, ini mimpi buruk untuk Nero. Bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Rancid 1v1 situation untuk di kondisi yang dekat, tapi tidak terlalu lama kondisi tersebut. Karena dari Alter Ego masih ada 2 pemain. Ada di lantai atas, semuanya jump shoot. Kali ini berhasil mendapatkan dengan menggunakan DPS, tapi orang berikutnya masih close combat, masih menggunakan DPS. Dan ternyata sudah Rancid, the last man standing untuk Nero, berhasil bertahan dengan low HP. DBS yang sangat-sangat sakit, bahkan mendapatkan 2 pemain Alter Ego. Tim yang sangat kuat bisa knock, ternyata kembali kali ini dicaplok oleh Nero. Nero belum terhentikan sampai saat ini walaupun keadaannya sulit untuk mereka masuk ke late game. Karena tersisa 1 pemain saja, tapi setidaknya dibuktikan kembali Nero bukanlah tim yang sembarangan. Ini bukan Nero di minggu kemarin, ini Nero yang berbeda. Gila men, permainannya tadi bener-bener mantap. Gokil banget tadi. Dengan begitu tenang, walaupun gue tahu ada sedikit kepanikan dari seorang Rancid. Mungkin karena 3 kali tembakan DBS nggak connect ke last man dari Alter Ego. Tapi dengan ketenangannya, menurunkan paniknya, mengontrol emosinya, dia bisa mengamankan pemain-pemain dari Alter Ego. Masih berlanjut perang di tempat yang lain antara Aura dan juga Victim. Sudah mendapatkan 1 poin eliminasi, di mana Victim kehilangan 1 anggota mereka. Karena splitnya juga terlalu jauh, Rocky berada di area jembatan, Genfos dan juga Fajar sudah menempati masing-masing 1 rumah di sekitar perempatan. Ya, kembali kita melihat kali ini kesempatan selanjutnya untuk Victim bisa mengumpulkan poin karena mereka masih tertahan di lembar yang kedua. Pastinya bukan keadaan yang mereka inginkan, pastinya bukan keadaan yang ideal untuk Victim karena mereka datang ke PMPL season yang keempat itu digadang-gadang bisa menjadi tim yang menanjak untuk berada di area atas klasemen. Dan ini dia momen yang terjadi tadi. Rancid benar-benar tenang. Pemain yang sempat bermain di PMPL season yang pertama waktu itu bersama tim yang berbeda. Kali ini dia kembali datang. Kembali menantang PMPL dengan tim Nero dan dibuktikan sangat luar biasa permainannya. Iya, itu permainan yang bagus banget tadi dari Rancid ya. Wow. Makin seru nih. Sunhawk-nya pecah. Tapi kerugian sih sebenarnya buat Nero. Walaupun mereka masih bisa bertahan gitu dengan Rancid sebagai last man standing. Tapi ya 1 orang gitu kuy. 1 orang terakhir. Yang bisa dilakukan hanyalah mencari poin placement terbaik. Dan fight kembali pecah. Kali ini antara Voin dan juga Onyx ada spray dengan menggunakan UC dari seorang Harvest mendapatkan 1 trade talk. Tidak ada sama sekali kontrol setup yang rapi dari pemain Voin. 2 pemain Voin dengan 1 support dari belakang mampu meratakan Onyx dan memulangkan Onyx ke arah lobby. Ya, itu bukanlah sebuah gerakan yang bisa dikatakan baik untuk Onyx karena langsung berada di area yang cukup terbuka sehingga bisa dipick 1 persatu oleh pemain-pemain Voin. Dan sangat mudah sekali kalau kita lihat tadi tidak ada sampai 15 detik fight tersebut berlangsung dan Onyx pun langsung dipulangkan kembali. Masih ada PR untuk Onyx karena keadaannya saat ini mereka tidak mendapatkan poin. Pulangkan ke arah lobby, tapi Nero di sisi lain sudah mendapatkan 4 poin. Ya. Betul. Tinggal nyari best placement sih menurut gua. Rancid cukup dengan bermain aman dulu lah ya, lumayan. 4 poin eliminasi di awal kan lumayan gua. Ya. Sangat-sangat lumayan. Tinggal mendapatkan best placementnya seperti apa dengan movement yang perlahan-lahan. Toh mereka masih si Rancidnya
masih harus nyebrang di jembatan sekitar Ruins, di mana biasanya di Ruins itu ada Aura, tapi Aura sepertinya sudah berpindah ke tempat yang lain. Mereka sudah mengamankan high ground di bawahnya Painan. Dan jembatan sebelah kiri kalau kita lihat itu benar-benar kosong. Harusnya Rancid bisa rotasi dengan nyaman. Kecuali pemain-pemain Zone Esport mengeker ke sekitar jembatan dan nge-spot keberadaan dari seorang Rancid. Ya itu mungkin terjadi karena memang harusnya pemain-pemain zone juga melewati area tersebut ya. Kalau kita mau ke arah atas dari zonnya agak sulit karena sudah terkena blue zone juga. Dan kalau kita berpindah kali ini sebenarnya adalah keadaan yang cukup jarang terjadi di area Sanhok. Karena Sanhok biasanya circle itu jarang banget ke area Pulau C. Betul. Seringnya itu berada di Pulau A atau Pulau B. Tapi kali ini berada di Pulau C sehingga semua tim, semua player harus segera memikirkan rotasi yang terbaik. Ya, biasanya kalau udah mulai circle-circle-nya ke arah Camp Charlie ataupun ke arah Pulau Charlie ini, itu ngambilnya 1/4 doang atau enggak 50% dari kepulauan Charlie-nya. Tapi kali ini bener-bener loh, 100% area di Pulau Charlie ini masuk untuk circle yang pertama, bahkan circle kedua pun masih utuh 100% masuk ya 99% lah karena bagian ujung dari bantainya udah nggak masuk. Ya betul, dan kalau kita lihat nampaknya kembali masih bisa di-revive juga. Ada sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh Daybot dan juga pemain-pemain Genesis Dogma yang juga masih akan kita pantau terus perjalanan mereka di Super Weekend kali ini. Dari pemuncak klasemen sementara di Super Weekend kemarin yaitu RRQ. Bahkan mereka juga masih sangat stabil permainannya. Sampai di minggu kedua mereka mengumpulkan poin lebih bisa dikatakan cukup banyak ya. Dan lebih banyak, lebih menjanjikan permainannya daripada di weekdays kemarin. Ya betul, ini sangat-sangat menjanjikan tentunya. Ada up perform yang dilakukan oleh RRQ dan juga tim-tim yang lain. Ini membuktikan bahwa PMPL itu semakin keras. Tim yang diekspektasikan selalu lolos pun ternyata tidak lolos untuk di Super Weekend yang kedua. Tapi tenang, masih ada Super Weekend yang terakhir. Ini dia statistik yang dimiliki oleh seorang Mort. Dengan average damage-nya di 273,8. Dia ada di peringkat kelima untuk average damage. Lalu dari elimnya dia ada di peringkat ke-8 dengan 1,265. Dan knock-nya di peringkat ke-9. 1,206. Kalian bisa lihat ya, ada data-data statistik yang bisa kalian dapatkan untuk average damage, eliminasi, dan juga knockout. Ya betul, dan untuk data semua player kalian juga bisa cek di pmplca.com. Betul. Untuk di region Indonesia, bahkan tidak hanya untuk Indonesia saja, kalian juga bisa melihat di region CH lain di website yang sama. Yes, sudah lihat ya kuy. Lihat, di live status timnya Nero udah tinggal 1, Ya. Boom udah tinggal 1, Victim mulai bonyok, Supply Bank juga mulai bonyok, kehilangan 1 pemain mereka, tapi masih bisa bertahan sejauh ini. Ya betul sekali itu yang terjadi teman-teman semua. Nero mulai punya PR, ada beberapa tim sebenarnya mulai punya PR karena terlihat mereka berada di area Blue Zone. Kembali Genesis Dogma mengambil area yang cukup tinggi, mengambil area bukit dengan Kup RB yang digunakan oleh seorang Nichil. Ada tembakan yang belum mengarah tadi ke arah pemain-pemain dari Genesis Dogma. Yes, kalau kita lihat dari Bodovet juga masih berjuang untuk masuk ke dalam zona untuk pengamanan jalur rotasi mereka dan Zone Esport. Oh, pintu sudah mulai dibuka, dilempar tapi ada tembakan dari bagian luar. Rosemary dipaksa keluar dari kompon tersebut, ada split dari kanan juga kiri dan front shoot yang begitu tepat. Timingnya menjatuhkan 1 pemain dari Zone Esports, 2 pemain lain Banyu dan juga FJ. Jaraknya terlalu jauh, bahkan Mineral tidak mendapatkan angle untuk memberikan backup ke arah Flykido. Ya sulit keadaannya untuk Mineral karena tadi 2 lawan 2 mungkin saja Zone bisa memenangkan area tersebut dengan backup dari pemain-pemain yang lain. Tapi kalau 1 lawan 2 bahkan tadi sudah pulang dengan cepat 1 pemain dari Zone sehingga memukul mundur Mineral untuk berada di area yang lain untuk melakukan regroup juga. Dan ini membuat pemain-pemain dari Supply Bank mendapatkan lootingan tambahan. Yes, mereka harusnya akan memikirkan juga lah bagaimana cara mereka masuk ke zona-zona berikutnya, rotasi apa yang akan mereka pilih. Karena dengan begini, Zone sudah tahu tapi GD turun. 2 pemain mereka, trade knock terjadi antara Supply Bank dan juga GD. Ada 1 pemain yang sudah mulai membuka jalur ke arah depan Bilot. Untungnya bisa mendapatkan 1 tapi ada gangguan juga ternyata yang dilakukan oleh Zone Esport. Harus segera diselamatkan. Dan ini kayaknya bakal ngobrol. Gimana bro tebakan gua? Mantap bro. Dan langsung di follow up oleh seorang Rosemary dari bagian belakang. Tidak ingin terlewatkan momentum untuk mendapatkan tambahan poin eliminasi. Ya, di saat pemain-pemain dari Genesis Dogma dan juga Supply Bank sedang fight di sini, keadaan tersebut dimaksimalkan oleh Zone untuk bisa mendapatkan pemain Supply Bank yang lain dan itu dia Bilot didapatkan.
tersteal kill nampaknya tadi. Namun Nox juga bisa untuk melakukan tapping menuju ke arah Vanderford yang sudah tertackle di sana. Masuk kembali kali ini satu pelurunya. Belum berhasil peluru selanjutnya, tapi RRQ berada di area yang sulit. Asa bisa menyelamatkan seorang Vanderford sebenarnya, walaupun Nux masih terus memberikan pressure dan pemain Bonafide juga bergerak menuju ke arah atas. Lihat, Nux nggak punya 8 kit, itu kayaknya udah disetor ya. Karena Bonafide biasa juga sudah sudah sering melakukan strategi healing yang dipopulerkan oleh Dr. Badru pada masanya. Ya betul, kalau kita berpindah ini dia dari tim Genesis Dogma, satu pemainnya tadi sudah dipulangkan oleh Zone dan kembali kita melihat Bonafide akan bergerak bersama-sama menuju ke area dari RRQ. Asa mundur, dia nampaknya tidak berada di area tersebut, tidak berlama-lama di sana, langsung akan coba melakukan regroup bersama dengan pemain RRQ yang lain. Yes, sudah mulai berkumpul kembali dan berpindah ke tempat yang lebih nyaman. Di mana RRQ saat ini tersplit juga formasi mereka 2-1. Asa yang ditugaskan untuk menjaga angle bagian belakang. Ponbit lewat di sekitar Rancid dan dibiarkan lewat begitu saja. Rancid tidak ingin mengambil sebuah resiko untuk menembak ke pemain Boom. Tapi kalau misalkan Rancid tahu Boom itu tinggal sendiri, mungkin akan ditembak, mungkin ya. Betul, karena memang tidak tahu siapa yang sangka kalau ternyata masih ada satu pemain terakhir dari sebuah tim dan ternyata spray langsung didapatkan dan Zone lah yang mendapatkan pemain terakhir dari Boom dan langsung saja dikejar oleh Mineral. Nampaknya dia mencari lootingan tambahan. Yes, dan Boom sudah dipulangkan ke arah lobby, berarti strategi healing yang akan dilakukan oleh Boom tidak berhasil karena mereka sudah cukup bonyok ketika bertemu dengan Zone Esport kalau nggak salah di bagian atas sekitar Tatbok. Dan Asa yang sudah mulai nge-regroup bersama dengan pemain-pemain RRQ yang lainnya. Peko pun kalau diperhatikan dari face-nya udah mulai merah, berarti beberapa tapping fire yang dilakukan oleh Bonafide tadi benar-benar memberikan tekanan ke arah RRQ karena armor dan juga peluru ataupun healing yang dipunyai RRQ sudah mulai terkikis. Ya memang banyak tim yang bonyok, tapi tersisa satu pemain, tersisa dua pemain. Mereka masih terus bertahan di area ini, di area Sunhawk-nya maksud saya. Karena memang masih ada 13 tim. Sampai menit ke-17, sampai circle yang keempat sudah mulai ada pengikisan memang, walaupun semua tim juga sedang berusaha menuju ke area circle selanjutnya yang menuju ke arah Sahme. Betul, ini ke arah Sahme harusnya yang diuntungkan itu tim-tim yang memang turunnya di bagian selatan ya. Mungkin Voin yang memang mereka turun di arah Nakam, di sekitar Tambang juga. Atau bahkan GD yang punya drop zone itu di bagian-bagian bawah. Ataupun yang akan keluar dari arah Charlie yaitu tim Takae. Dan kalau lihat pergerakan tim-tim ini agak melambat temponya. Karena kita ngomongin Sunhawk gitu. Zona ke-8 pun ke-7 pun DPS-nya masih bisa ditahan. Berbeda dengan kondisi DPS Blue Zone yang ada di Miramar ataupun di Erangel. Ya itu juga yang membuat kalau kita lihat rotasi tidak terlalu cepat dibangun oleh beberapa tim kalau bermain di Sunhawk. Walaupun Bonafide kali ini 3 pemainnya sudah berada di satu compound juga. Berada di area garis dari circle-nya, berseberangan dengan Takai atau dekat dengan pemain-pemain Takai, walaupun masih ada jarak di antara mereka, belum ada yang saling melakukan pick juga, belum ada yang saling melakukan tembakan. Ya lihat, Aura sama Voin jaraknya udah berdekatan, terus ada satu tim juga di bagian tengah yaitu Livescape yang mungkin bisa tersandwich oleh Aura dan juga Voin kalau misalkan Voin kembali naik ke atas. Dan Aura juga memanfaatkan timing tersebut karena di belakang Aura juga masih ada pemain-pemain dari Zone Esport yang akan berusaha masuk. Ini bakal ada 3-way atau bahkan 4-way showdown antara 4 tim yang jaraknya tidak terlalu jauh. Aura sudah mendapatkan informasi dari 2 pemain yang bergerak dari Zone Esport, bahkan dari Jaden langsung membuka tembakan dan memberikan peringatan ke arah Mineral. FJ tertakedown di sana kan, karena ada Xbox permain yang baru dimainkan untuk Voin dan membuat Voin agak berbeda cara mainnya dengan adanya Xbox dan juga dengan adanya Licin. Yes, itu kan 2 pemain hasil berganti, tuker-tukeran kan dia. Makanya tentunya ada beberapa referensi strategi di tim tersebut. Ucup di arah lain yang membawa 19 Edkit bertemu dengan Booms. Kalau Ucup tumbang, ini Edkit udah fix akan ditelan oleh GD. Ya, itu dia. Jangan sampai tertumbang di Jaxi sana. tumbang. Serang Ucup, tapi Jaxi juga didapatkan oleh Mineral. Lagi-lagi Zone bermain dengan sangat baik sekali. Mineral, pemain dari Zone yang memang digadang-gadang akan menjadi pemain masa depan dari PUBG Mobile Indonesia. Ya, udah mulai tumbang satu persatu juga pemain dari tim Zone di mana Banyu terknock out. Di balik sebuah bagi diberikan tappingan dan Jaden yang ternyata mendapatkan poin eliminasi tersebut.
Miral ternyata tertake down Cacing Gaming. oleh seorang Rosemary. Dan Rosemary lagi-lagi bisa mendapatkan kill dengan sebuah cacing gaming. Rebahan adalah kunci terjadi di Sanhok kali ini. Bener-bener surprise banget tadi kejutan yang diberikan. Setidaknya menambah poin untuk mereka. Dan ini dia, Boomspoon terpaksa keluar dari pohon tersebut, akan langsung dispray oleh Ucup dan juga pemain-pemain Bonafide yang lainnya. Tapi di mana Bonafide menembak, mereka akan juga membuka posisi ke arah tim lain. Karena sudah ada Takai yang ada di belakang mereka. Gimana cara mereka keluar dari tempat ini? Udah mulai tersandwich, di kanan mereka bahkan ada NFT yang sudah memberikan tembakan peringatan. Dan Aura mulai bergerak maju menuju ke arah kompon milik Livescape. Dinosaurus akan segera memberikan backup dan Maruzama pun dipulangkan menuju ke arah lobby di arah yang lain. Jaden kali ini masih mengintip dan mencari info setup seperti apa yang dilakukan oleh Livescape. Mereka berada di 2-1-1. Nge-split ke arah 3 rumah yang ada di arah sini dan maybe mendapatkan satu cicilan damage yang begitu tajam ke arah pemain dan kali ini trade knock sudah mulai terjadi. Langsung di knock out. Dan di end valid no debat, tidak ada kesempatan untuk di revive oleh seorang Jaden. Tapi Jaden masih memiliki kesempatan di sana untuk setidaknya mendapatkan pemain-pemain dari Livecap karena mereka masih berada di area yang sangat dekat. Bahkan Jaden kali ini keadaannya sudah berada di area bawah dari rumahnya. Kalau pemain-pemain Livecap tahu ini pastinya Jaden tidak bisa melakukan perlawanan karena untuk dia naik, untuk dia berdiri sulit sekali di area sini. Ya, tapi apakah akan ketahuan atau tidak? Jaden tidak membuka stepnya sama sekali. Benar-benar santuy pergerakan yang dilakukan oleh seorang Jaden sebagai dua pemain terakhir. Bahkan Aura berhasil mendapatkan satu tadi. Poin eliminasi kembali bertambah dan Hades masih memperhatikan pergerakan dari Bonafide. Tuyul sudah mulai naik, meninggalkan satu pemain di belakang. Jaxi tumbang oleh Blue Zone. Sudah mulai menyakitkan dan Jaxi poin eliminasinya masuk ke arah tim lain. Ya, kalau kita lihat NFT juga masih bertahan, akan keluar dari areanya, akan keluar dari compoundnya. Poin ditahan oleh tim-tim lain juga. Jaden masih bertahan di area bawah dari rumah tersebut. Harvest akan keluar, akan coba melakukan tembakan ke arah dua pemain Livecap dan ya, 2 kill masuk ke arah pemain-pemain Void. Sudah cukup banyak poin dikumpulkan oleh Void kali ini. Namun kalau kita lihat Harvest juga tertakedown karena ada sambutan dari tim lain yang menjaga di area safe zone-nya. Ya, dan Flippy akan menyisiri daerah ini terlebih dahulu. Bakal dipus kanan juga kiri, granat bakal dilempar menuju ke arah sebelah kiri. Satu orang berhasil diamankan, bahkan 3 pemain tumbang dari NFT. Sebuah bad move dan pengecekan yang tidak terlalu detail untuk mengetahui setup dari Bonafide. 3 pemain tumbang di waktu yang hampir bersamaan dan Livescape pun berhasil mengamankan 1 orang terakhir dari tim Aura. 2 momen HBD dari Cacing Gaming yang maksimal di game kali ini. Dan kalau kita lihat Bonafide dekat dengan Takai, memang AE menjadi tim teratas dengan perolehan poin paling banyak di Sanhok. Tapi di bawah mereka ada Takai dan di bawahnya lagi ada Bonafide. Dan 2 tim tersebut bertemu kali ini kalau kita lihat. Nux menjadi pemain terdepan untuk menantang pemain-pemain Takai. Ada bakaran juga yang dilakukan oleh seorang Kean. Belum berhasil memang menuju ke arah Nux. Ada granat yang meledak tadi dekat dari seorang Kean. Walaupun itu dia 2 granat, tapi ada balasan granat dilakukan oleh Kean. Dispray kembali oleh seorang Nux. Belum berhasil kan ada lower ground. Tapi justru Nux yang tertakedown karena ada seorang Kean dari Takai. Betul, Tuyul juga berhasil diamankan karena speed dari Takai tidak tercek semuanya oleh pemain-pemain dari Bonafide. Tuyul langsung ingin dipulangkan ke arah lobby tapi masih bisa bersembunyi di balik sebuah batu. Dan Crash akan mundur. Mereka butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona. Bahkan mereka tidak hanya men-spot keberadaan dari Bonafide. Mereka juga bisa mengetahui keberadaan dari tim victim yang sudah berada di sebelah kiri atau kanan mereka. Ya, bahkan Takai masih masuk ke dalam circle-nya. RRQ akan coba ditantang kembali. 3 tim loh. Akan coba dikejar lagi kali ini. Fokus gangguan. tidak hanya ke arah 1-2 tim, bahkan tim yang ketiga. Tapi kalau kita lihat Wah, sebelum RRQ. perlawanan, Mort mendapatkan 1 pemain dari Takai. Memang sangat sulit untuk men-takedown pemain-pemain RRQ. Betul, RRQ punya kontrol area yang begitu bagus dengan jumlah pemain mereka yang tersisa saat ini 3, tapi bisa dimanfaatkan dengan sangat bagus dan cukup banyak pemain yang menjadi tumbal dari Blue Zone yang ke-7 yang sudah semakin menyakitkan. Masih ada 19 aid kit untuk seorang Ucup. 19 first aid pastinya masih sangat bisa membuat Ucup bertahan cukup lama di area Sanhok ini. Menunggu tim-tim lain fight sembari berharap tim lain fightnya cepetan biar cepet kelar dan juga biar dia masih bisa bertahan.
Yes, tinggal 4 tim yang tersisa. RRQ dengan kondisi yang paling diuntungkan, tapi Mort tiba-tiba tumbang. Baru dibilang menguntungkan, satu pemain sudah mulai tumbang, bahkan 2 pemain tumbang. Ada Aimbot yang menembak dari arah belakang, benar-benar mendistract setup dari tim RRQ. Tapi Aimbot tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini akan memberikan nafas untuk tim RRQ untuk melakukan revive. Granat yang dilempar tidak terlalu matang, berhasil melakukan revive, akan menyelamatkan rekan yang lainnya. Dan Asa siap untuk memberikan follow up, granat meledak setelah siap masuk ke arah Kean. Tembakan dari Asa masih belum ada yang korek menuju ke arah Kean, tapi Kean bakal mengganti dengan menggunakan UMP. Akan langsung muncul ke atas, berhasilkah? Dan berhasil! Asa dapetin 1. Wow, what a nice move. Masih menembak ke arah sebelah kanan di mana Mort masih tumbang. Dan Peko sedang melakukan healing, tidak dicek dan diamankan oleh seorang Peko. Wow, movement yang benar-benar rapi. Satu persatu tumbang, tapi belum semuanya tumbang dari RRQ. Hanya menyisakan 2 tim yang tersisa dan harusnya ini akan menjadi WWCD untuk RRQ. RRQ masih belum terbendung nampaknya sampai minggu yang kedua. Mereka bermain konsisten, bahkan di klasemen untuk Super Weekend kedua RRQ pun berada di klasemen atas. Dengan WWCD ini membuat mereka sangat nyaman sekali untuk berada di area-area atas klasemen sementara. Dan kalau kita lihat memang sangat luar biasa permainan Mort, permainan RPK, Asa juga. Ini permainan tim yang benar-benar padu padan, benar-benar nyetel semua pemain-pemain RRQ. Gila, mereka main kompak banget loh. Bener-bener rapi yang dilakukan oleh RRQ. Dan Ucup harusnya sadar, hanya tinggal 3 pemain yang tersisa di seberang sana di sebuah tim yang sama. Nice try sekali tentunya untuk Bonafide yang berhasil mendapatkan hashtag 2, berarti 12 poin. Plus 5 poin eliminasi, ada 17 total poin yang mereka kumpulkan di game Sunhawk atau game keempat hari pertama Super Weekend yang kedua. Dan statistik tidak bohong, Takai dan juga Bonafide berada di peringkat 2 dan 3. Tim yang paling banyak mendapatkan poin di Sunhawk dan mereka membuktikan bisa sampai last game 2 tim tersebut. Iya, dan ini menjadi pembuktian juga bahwa mapping yang dilakukan oleh Nero belum maksimal di Sunhawk. Buktinya mereka bentrok dengan